Meski pemerintah sudah menerapkan satu harga minyak goreng, namun harga di sejumlah pasar tradisional masih tinggi. Karena tidak mau merugi, para pedagang pasar enggan menurunkan harga barang dagangannya. Di pasar Kota Boyolali, Jawa Tengah, harga minyak goreng per liternya masih dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp20.000. Sementara untuk harga minyak curah dijual dengan harga Rp20.000 per kilonya. Para pedagang mengaku tidak mau mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter karena mereka mendapat pasokan minyak goreng sudah dengan harga yang tinggi. Berapa saat ini, Bu? Masih biasa, Pak, masih normal. Berapa, Bu? Dari Bakula 38 jualnya 40.000. 40.000. Ya, kalau yang 1 liter 20.000. Kalau di pasaran belum ada itu, Pak. Belum ada penurunan. Belum ada. Sementara di Bandung, Jawa Barat, memasuki bulan kedua, harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional juga masih tinggi. Seperti di pasar tradisional Kosambi dan Cikutra, harga minyak goreng curah di sini masih menyentuh harga Rp20.000 per kilogramnya. Hingga kini, operasi pasar minyak goreng murah belum sampai ke pasar tradisional. Hal ini membuat para pedagang merugi dikarenakan kalah saing dengan harga minimarket. Ya, kemarin udah ada operasi pasar di Alfa ya, tapi kan bagian udah. Oh, di minimarket gitu ya? Ada yang 2 liter 28. Kalau untuk ke pasar-pasar belum berarti, Pak, ya? Belum. Untuk pasar untuk pedagang lagi sih belum ada. Diketahui, kenaikan harga minyak goreng mulai terjadi pada September tahun lalu. Namun sudah 2 bulan berlalu, harga minyak goreng di pasar tradisional belum juga mengalami penurunan harga. Pedagang berharap operasi pasar tidak hanya menyasar minimarket saja, namun juga dapat menyentuh pasar tradisional. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral, seorang ibu hamil 7 bulan nekat menjual ginjalnya demi melunasi hutang. Aksi ini dilakukan demi membayar hutangnya senilai setengah miliar rupiah. Sebuah unggahan di media sosial ramai diperbincangkan warganet. Pasalnya seorang ibu yang tengah hamil 7 bulan nekat ingin menjual ginjalnya. Berawal ingin membangun bisnis minyak goreng, ibu 2 anak ini meminjam modal ratusan juta rupiah. Di saat harga minyak goreng tinggi, peluang inilah yang diambil Melvi untuk mencari peruntungan. Namun ketika harga minyak goreng sudah ditetapkan pemerintah, dirinya mengaku rugi sehingga harus meminjam ke rentenir. Dan ke anak juga gitu. Marahnya gimana tuh? Kenapa? Marahnya gimana tuh? Kadang kayak teriak-teriakan gitu, dia nggak ngertiin keadaan gitu. Itu kan kasihan anak-anak saya masih pada kecil gitu. Yang suka datang ke rumah tuh biasanya Mbak punya utang berapa sih? Kayak 5 juta, 10 juta gitu. Coba dia mungkin rame-rame jadi numpuk gitu tiap malam ke rumah gitu. Kadang kalau saya nggak ada ditungguin sampai pagi gitu. Resah dengan keselamatan anaknya, dirinya nekat menjual ginjalnya untuk melunasi hutang. Suami dan keluarganya pun setuju dengan jalan pintas yang diambil Melvi. Dirinya berharap ada bantuan dari pihak terkait untuk membeli ginjalnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nah, bagaimana cara mengelola utang dengan bijak agar tidak terjerat rentenir maupun pinjol ilegal? Kita akan bahas dengan perencana keuangan. Ada Mas Aidil Akbar Majid. Selamat siang, Mas Aidil. Apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik, Mas Aidil, ini mendengar kasus ini sungguh miris ya. Ini mempertaruhkan resiko kesehatannya untuk bayar hutang, apalagi kondisi ibu ini sedang hamil. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang harus diperhatikan saat akan berhutang? Ya, memang ini kita turut prihatin ya dengan kondisi seperti ini, dan ini mungkin tidak hanya satu, tapi mungkin banyak juga di masyarakat kondisi seperti ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa kalau kita mau berhutang, pastikan bahwa kita punya kemampuan untuk membayar kembali hutang kita. Nah, itu yang menjadi penting ya. Apakah kemampuan tersebut didapatkan dari pekerjaan kita, penghasilan rutin kita, atau kemampuan membayar kembali didapatkan dari bisnis atau usaha kita yang memang sudah berjalan,
atau dari aset-aset yang memang kita miliki yang suatu waktu bisa dijual untuk melunasi hutang. Jadi itu rumus nomor 1 ketika kita mau berhutang. Nah, dalam hal ini ibu ini berhutang untuk sesuatu yang memang masih belum pasti gitu ya. Seperti berdagang yang mungkin saya tidak tahu apakah beliau sudah punya pengalaman atau tidak. Kemudian apalagi mencoba mengeruk keuntungan dalam kondisi yang memang sedang sulit waktu itu ketika minyak goreng naik gitu ya. Di satu sisi itu kan sebenarnya kurang bagus ya mengambil kesempatan ketika harga minyak goreng naik. Karena kita tahu pasti ketika ada sesuatu harga yang cukup tinggi, maka biasanya pemerintah akan turun tangan untuk menstabilkan harga tersebut. Ini kurang lebih mirip seperti kasus di awal-awal pandemi tahun 2020 awal ketika banyak orang memborong masker waktu itu. Ya. Jadi orang karena jumlahnya terbatas, orang borong masker kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal lagi. Dan waktu itu juga banyak orang yang membeli masker dengan modal sendiri ataupun dengan pinjaman yang akhirnya terbelit dengan hutang. Baik, dengan kata lain ini konsumennya mengelola usahanya saja sudah salah, apalagi mengelola hutangnya, begitu ya. Oke, nah ini tapi banyak orang yang terbuai dengan penawaran dana dengan syarat yang mudah misalnya, banyak sekali dan pencairan yang cepat dari rentenir maupun pinjol. Nah, bagaimana cara agar masyarakat ini tidak mudah terbuai tawaran? Ya, tadi seperti saya katakan bahwa kita harus mengukur kemampuan kita untuk membayar atau mencicil pinjaman tadi. Tidak ada salahnya dengan berhutang, tapi memang hindari hutang-hutang dengan bunga yang relatif sangat tinggi, seperti misalnya rentenir tadi, gitu ya. Pinjol pun juga kita harus memilih pinjol yang memang sudah terregistrasi atau terdaftar di OJK, karena mereka mempunyai ketentuan batasan maksimal pinjaman dan batasan bunga yang bisa dikenakan kepada konsumen, gitu ya, sehingga kita juga tidak akan terbelit hutang bunga berbunga yang tidak ada batasan maksimalnya, karena sepengetahuan saya kalau pinjol yang memang sudah terdaftar di OJK mereka punya batasan maksimal. Terus kemudian tadi hitung lagi kemampuan kita bayar cicilan dari sumber penghasilan tetap yang ada, gitu. Jadi jangan gegabah berhutang untuk sesuatu yang tidak pasti. Kalaupun memang mau mencoba peruntungan untuk usaha, maka mulailah dengan nominal yang sangat kecil sekali, gitu ya. Jadi mulai dengan nominal yang sangat kecil. Kalaupun memang sampai akhirnya gagal, berarti kita harus membayar cicilan untuk utang tersebut dari penghasilan kita yang memang sudah pasti tadi. Baik ya, ini banyak pinjol dan juga banyak juga korbannya, sehingga juga banyak juga yang bicara di sosial media begitu. Tapi masih saja ada yang tertarik begitu untuk tawaran-tawaran pinjol ini. Apa sih yang terjadi di masyarakat? Mudah sekali terjerat tawaran pinjol. Apa yang harus dirubah? Apakah memang masyarakat itu lebih suka begitu berhutang daripada bayar cash? Nah, apa yang harus dirubah? Apakah habit berhutangnya? Mas Aidil seperti apa? Ya, memang orang berhutang dengan modus yang berbeda-beda ya. Ada orang yang berhutang karena memang untuk usaha, contohnya ibu ini, cuma sayangnya usahanya memang tidak bagus gitu ya. Tapi ada juga orang yang berhutang karena memang pada akhirnya dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi biaya hidupnya dia gitu. Nah, pinjol ini hadir dengan kemudahan ya. Pada hakikatnya kalau kita perhatikan sebenarnya ini mestinya tugasnya OJK dan teman-teman di asosiasi fintech ya. Siapa sih pengguna hutang mereka terbesar? Apakah mereka orang-orang yang memang punya kemampuan untuk membayar kembali hutangnya, atau orang-orang yang memang secara aturan main kalau mereka berhutang di institusi keuangan yang lain seperti perbankan, mereka tidak akan dapat hutang tersebut karena memang di bank kan lebih ketat ya aturan mainnya, bahwa kalau tidak ada kemampuan untuk membayar pinjaman, maka dia tidak bisa berhutang. Nah, kalau memang pada akhirnya rasio berhutangnya ini tinggi untuk orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk membayar hutang, maka sebenarnya harus dilakukan sosialisasi oleh teman-teman dari asosiasi pinjol ya, untuk siapa sih target pasar mereka, dan mereka harus lebih ketat lagi menseleksi. Nah, masyarakat sendiri juga harus paham bahwa hutang harus dibayar gitu. Jadi bukan hanya karena kemudahan kemudian ngambil hutang dengan secara sembarangan. Padahal untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan hutang, terutama untuk usaha, karena pinjol ini juga banyak manfaatnya, terutama untuk mereka yang punya usaha dan mereka punya kemampuan untuk membayar. Ketika mereka butuh dana talangan taktis yang dalam jumlah cepat, dalam waktu yang sangat cepat,
pinjol ini bisa sangat membantu dengan catatan memang sudah ada sumber dana yang dipakai untuk membayar kembali. Gitu. Baik, terima kasih Mas Aidil Akbar Majid sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, dianggap merusak citra pariwisata, pemerintah diminta tertibkan parkir mahal di Yogyakarta. Selengkapnya usai jeda berikut ini.